Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast kesehatan. Aku Amel di sini bakal menemani teman-teman semua, dan yang pastinya aku nggak akan sendirian nih teman-teman. Aku pasti ditemani oleh Dokter Eka. Hai. Tuh ya, oke dokter ya, di video hari ini kita bakal bahas tentang HIV atau AIDS nih dokter. Kayak gitu nih. Nah, mengenai HIV atau AIDS itu apa sih dok? Betul. Nah, HIV atau AIDS ini sebetulnya kalau HIV dia ini human immune deficiency virus gitu ya. Nah, jadi dia ini penyakit yang terinfeksi oleh virus gitu. Nah, tapi kalau AIDS ini dia sudah step lanjut dari HIV. Nah, karena dia imun defisiensinya, jadi defisiensi imunnya itu, nah dia itu sudah menjadi sindrom atau jadi udah dalam bentuk parahnya nih gitu karena saking menurun imunnya gitu. Nah, ya inilah ya. Ini lumayan mengerikan sih sebetulnya, infeksi yang mengerikan ya gitu karena sampai saat ini pun ya memang masih diteliti ya obat untuk HIV ini gitu. Dan katanya dok menjadi salah satu angka penyebab kematian tertinggi juga ya dok. Oke, nah kalau dilihat dari kasusnya sih di 2019 ya, ini data 2019 di Indonesia sendiri 50.000 kasus gitu. Jadi 50.000 kasus dan menyumbang kematian itu di 600 kasus karena AIDS gitu. Nah, jadi ini memang cukup miris ya sebetulnya. Nah, dan yang paling banyak itu terkena HIV ini malah dari seks yang heteroseksual. Jadi heteroseksual tuh apa ya namanya? Misalnya nih ke cewek ke cowok juga gitu lah. Jadi ya berhubungan seksualnya tuh ke cewek iya, ke cowok iya gitu. Nah, atau misalnya homoseksual juga itu jadi salah satu penyumbang juga ya HIV AIDS. Terus selain itu penggunaan nafza, jadi narkoba gitu ya. Nah, itu yang disuntikan itu juga jadi penyumbang. Dan selain itu adalah pekerja seks komersial gitu. Jadi ini menyumbangkan juga ya penyakit HIV ini. Untuk penyebabnya sendiri dok dan gejalanya itu dari HIV menuju ke AIDS atau HIV-nya doang, itu kayak gimana tuh dok? Betul. Nah, kenapa sih bisa jadi sampai AIDS gitu ya? Nah, ketika jadi kan ketika kita nauzubillah jangan sampai keceplosan kan. Nah, ketika seseorang terkena HIV, nah ini ada CD4 namanya. CD4 ini dia itu sel pertahanan tubuh kita gitu. Nah, sel pertahanan tubuh kita itu semakin menurun jumlahnya gitu. Menurun kalau sampai turun banget itu sampai jadi AIDS gitu. Nah, jadi sebetulnya ya karena si virusnya dia nyerang CD4 itu ya gitu yang bikin jadi imun kita sangat turun. Oke. Jadi nyerangnya ke imun ya dok ya? Ya betul. HIV itu Imun. Untuk faktor risikonya itu gimana tuh dok? Faktor resikonya ya dari seksual ya, dari berhubungan seksual, terus selain itu penggunaan alat suntik bersamaan, atau misalnya pekerjaan yang terkena cairan tubuh manusia gitu ya tanpa menggunakan APD. Nah, jadi nakes pun sangat sangat beresiko gitu karena kan menangani pasien yang bisa jadi gitu ya terkena HIV. Nah, maka dari itu ya kita harus pakai APD yang benar-benar lengkap kap gitu. Oh ya, jadi dok tadi di awal juga kan HIV menuju ke AIDS. Nah, kalau orang yang udah terinfeksi HIV, apakah bisa dikatakan menderita AIDS juga dok? Belum tentu karena HIV sama AIDS itu kan beda level ya tadi. Jadi level lanjutnya itu AIDS dan awalnya itu HIV. Nah, jadi belum tentu di saat dia terkena HIV dia juga AIDS gitu ya. Nah, belum tentu. Tapi dalam jangka waktu yang lama bisa berkembang menjadi AIDS. Gitu. Untuk prosesnya itu gimana tuh dok? Dia itu karena
karena ada pengaruh dari apanya gitu. Dia misal kayak gini, dia udah kena HIV nih, terus dia tetap aja bandel, terus lama-kelamaan dia jadi AIDS, atau bisa kayak gitu, atau bisa juga karena penyebab lainnya juga dok? Enggak, sebetulnya penyebab utamanya kayak tadi Teh, karena dia itu imunnya semakin turun drastis, akhirnya disebutlah AIDS gitu. Jadi bukan karena misalnya ada hubungan lagi atau seperti apa gitu ya, itu tidak menambah dia akan menjadi AIDS, tapi dari imun kita sendiri yang semakin merosot itu akan berubah menjadi AIDS gitu. Kalau misalkan nauzubillah min zalik, kalau misalnya orang itu udah kena HIV tuh dok, itu tuh bisa diselamatkan juga nggak sih dok? Oke, nah untuk saat ini memang kalau obatnya belum ada ya HIV ini, tapi biasanya di medis itu menggunakan ARV. Jadi ARV itu antivirus. Nah, dan biasanya antivirus ini dia bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk memperlambat perkembangan si HIV ini ya, si virus HIV ini menjadi penyakit yang AIDS bentuknya gitu. Kenapa dok obatnya HIV itu sesulit itu dok? Nggak ngerti. Karena ya, saya juga nggak mengerti ya sebetulnya ya kenapa sesulit itu, karena kan memang yang namanya penelitian pasti terus dilakukan ya. Cuman bisa jadi memang virusnya sekuat itu sih, makanya sampai bisa menyebabkan kematian gitu ya ketika terkena AIDS gitu. Dan ya ini mungkin peringatan sih buat kita sebagai manusia bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan ada resikonya. Apapun yang kita tanam itu ada buahnya gitu. Jadi tanamlah yang baik agar buahnya baik gitu ya. Kalau kita tanamnya yang buruk ya buahnya pun buruk. Gitu. Untuk cara mencegahnya tuh dok, gimana kayak misal mencegah sejak dini, apakah ada vaksin buat mencegahnya kayak gitu-gitu nggak sih dok? Pencegahan yang paling penting sih sebetulnya ya menghindari bergonta-ganti pasangan ya. Maksudnya jajan lah gitu, hindari jajan gitu kan. Nah, dan selalu gunakan pengaman sebetulnya. Ya walaupun tidak membolehkan untuk jajan ya, tapi kan namanya di dunia ini ada yang baik, ada yang tidak baik kan ya. Pasti ada aja kan gitu yang jajan-jajan kan pasti ada aja. Nah, setidaknya ini bukan saya menyetujui, tapi setidaknya ya harus pakai pengaman agar tidak terinfeksi gitu loh. Kayak gitu. Memang bahkan dulu tuh sempat kayak pro kontra gitu kan, karena dari sempat ada program yang itu membagi-bagikan kondom gratis di acara apa gitu, saya lupa. Nah itu memang pro kontra ya sebenarnya, kayak seolah kayak ngebolehin seks bebas, tapi kalau gak dilindungi juga lebih parah gitu kan penyebabnya. Jadi emang ya kontrol diri kita sih sebetulnya yang harus benar-benar dikontrol lah ya gitu, hawa nafsu lah gitu. Jadi dok, berarti untuk si HIV atau AIDS ini tuh emang penyebabnya emang dari dirinya sendiri gitu, bukan ada, maksudnya terlepas dari itu genetik dari enggak genetik sih, itu mah dia virus, jadi virus dia ya? terinfeksi gitu, jadi dia ditularkan. Misalnya nih Bapak A itu dia jajan ke pegawai seks komersial B. Nah ternyata pegawai seks komersial B ini terkena HIV dari pelanggannya C, pelanggan Bapak C. Nah kenalah si pekerja seks komersial ini. Nah berhubunganlah sama pelanggan yang Bapak A. Nah Bapak A ini bisa tertular HIV. Nah Bapak A pulang ke rumahnya lah, dia berhubungan lah sama istrinya. Nah istrinya itu bisa terkena HIV juga. Gitu. Jadi emang tular menular, kayak batuk pilek, tapi lewat bawah gitu kan. Nah jadi ya itu dia ya, maksudnya memang ya apapun yang kita lakukan ya harus dipikir-pikir matang-matang deh gitu. Coba pikirin ke depannya tuh bakal kayak gimana sih gitu. Efek ke orang lain tuh kayak gimana sih? Ngerugiin orang lain gak sih gitu loh. Sebetulnya cuma tinggal kayak gitu aja kan ya. Ngerugiin gak sih buat diri kita sendiri atau enggak gitu. Kalau ya emang ngerugiin ya kenapa harus dipertahanin? Kalau misalnya kita masih berpikir secara logika ya. Iya. Tapi kalau kita udah nggak berpikir logis, mungkin ya apapun dilakukan aja gitu.
pikir sebelum berbuat ya teman-teman ya. Iya. Gitu ini. Oh ya Dok, kalau misalkan untuk orangnya sendiri nih Dok, misal dia udah terkena HIV atau AIDS kayak gitu ya, terus udah dia tuh sedang proses pengobatan, ada gak sih Dok hal-hal yang gak boleh dia lakukan kayak misal dalam hal makanan atau kegiatan kayak gitu, ada gak sih Dok? Oke. Sebetulnya kalau misalnya pengobatan HIV ini dia tidak ada ya, misalnya tidak ada yang dipantang lah gitu, boleh kok makan apa aja. Malah perbanyak makan protein, sayur dan buah gitu, makanan sehat itu boleh karena untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya gitu kan. Nah, untuk kegiatan sebetulnya karena orang-orang yang terkena HIV atau bahkan sampai AIDS ini imunnya sudah menurun gitu ya. Jadi hindari sesuatu hal yang bisa menginfeksinya, misalnya kayak ada orang sakit nih gitu kan. Nah, ya sebaiknya jangan sampai tertular nih dari orang yang sakit tapi tidak HIV gitu. Karena malah akan membuat parah ketika misalnya nih batuk pilek aja. Batuk pilek kalau di kita kan ya udah sembuh aja 7 hari gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya orang yang HIV bisa jadi lama banget karena kan imunnya turun gitu. Jadi ya hindarilah tertular penyakit-penyakit dari orang-orang yang tidak tertular HIV gitu. Nah, dan teman-teman yang harus teman-teman ingat juga bahwa HIV ini tidak menular melalui kontak. Jadi pegangan itu nggak nularin HIV ya. Harus di garis bawahi bahwa ketika kita pegangan, bersalaman, pelukan bahkan itu tidak menularkan HIV. Jadi teman-teman jangan stigma orang-orang yang terkena HIV karena tidak semua orang yang terkena HIV itu orang yang berbuatnya. Contohnya istrinya Bapak A kan yang tadi nggak ngapa-ngapain sih tapi ketularan gitu. Sedih nggak sih kita nggak ngapa-ngapain, kita baik-baik aja tiba-tiba ketularan terus di stigma sama orang. Sedih banget sih, sedih kan gitu. Ya bahkan orang yang memang melakukan sesuatu halnya pun ya pasti sedih di stigma sama orang gitu. Ya yakin sih pasti akan menyesali perbuatannya, sangat-sangat menyesali gitu ya. Nah tapi untuk teman-teman yang memang sehat gitu kan, tidak terinfeksi penyakit ini, bersyukurlah, menjaga dirilah dan jangan menstigma orang yang terkena gitu. Malah harus disupport, harus dikasih dukungan gitu secara mental gitu kan ya, atau secara spiritual misalnya. Lebih bagus lagi kalau secara finansial gitu kan ya, akan alangkah lebih bagus lagi gitu kan ya, holistik gitu membantunya gitu. Nah jadi benar-benar ya karena banyak banget yang pada akhirnya case-nya tuh di stigma akhirnya kena mental, sampai depres gitu kan, sampai stres gitu karena ya di stigma gitu. Padahal ya nggak masalah sebetulnya, tidak akan menularkan dengan pegangan atau misalnya pelukan gitu ya, hanya sebatas berpelukan gitu ya, nggak masalah kok gitu. Dukung teman-teman kita yang sedang ingin sembuh dari penyakitnya gitu sih. Untuk HIV sendiri Dok, dia itu kan virus ya Dok, berarti nggak ada luka-luka kayak yang bisa dilihat secara kasat mata kayak gitu nggak sih Dok? Mungkin pada tahap awal enggak, tapi kalau misalnya udah di tahap AIDS atau HIV yang udah berkembang lumayan lama gitu ya, biasanya sih suka ada penyakit kulit, bahkan ada kayak jamur di mulutnya, atau terkena penyakit lain bahkan gitu. Karena kan tadi ya gampang banget kena penyakit karena imunnya udah turun gitu. Nah jadi dan yang pernah sih dapat pasien yang memang udah sampai kandidiasis oral, jadi nggak bisa makan sama sekali, akhirnya pasang selang ke hidung gitu karena ya harus tetap makan ya, harus ada asupan gitu, tapi mulutnya saking sakitnya buat jangankan buat makan, buat ngomong aja nggak, sakit banget gitu. Nah sehingga ya ini dia lah ya, maksudnya memang efeknya yang cukup lumayan gitu kan ya, sangat sakit gitu, sehingga ya kita jagalah baik-baik. Ketika terjadi case-case misalnya mungkin kita nggak ngapa-ngapain kayak tadi ya istri ibu
istrinya bapak ya, nggak ngapa-ngapain tapi kena gitu kan ya. Nah, mungkin ya sarannya sih disyukuri aja karena ya ini jadi ujian hidup kita gitu kan ya. Dan yang terpenting adalah di suatu hubungan itu ya komunikasi gitu. Jadi ketika memang dikomunikasikan dengan baik, ya mudah-mudahan memperkecil kemungkinan pasangan kita tuh untuk jajan lah atau seperti apalah gitu kan ya. Kayak gitu. Oke, seperti itu ya dok. Ngeri juga ya dok ya ini HIV. Lumayan sih kalau kata aku. Takut ya teman-temannya. Jadi ini sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, harus mungkinnya ini harus banget teman-teman jaga untuk tubuh kita, jangan sampai lah ya kalau bisa kena HIV atau AIDS ini, karena kan selain merugikan untuk diri kita sendiri, orang lain juga gitu ya, bukan kita doang nanti yang menderita tapi orang lain juga sama-sama menderita ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke dok, ada yang ingin disampaikan lagi ya dok? Cukup sih kak. Oke, cukup tuh. Tadi sebelumnya ada disampaikan juga nih sama pasangan itu wajib menjaga komunikasi ya. Itu komunikasi juga kunci biar nggak terjadi si penyakit HIV AIDS ini, terutama yang udah berpasangan ya ini ya. Oke ya teman-teman semua, ini pembahasan kita hari ini sangat amat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa diterapin apa yang sudah tadi disampaikan oleh Dokter Eka. Pokoknya terima kasih banyak dok ya atas penjelasannya. Ilmu banget ini ya buat kita. Oke teman-temannya, terima kasih yang sudah nonton video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.